Terletak di tengah laut dan dikelilingi belantara hutan lebat, penjara Nusa Kambangan tidak hanya dikenal karena penjagaannya yang super ketat, tetapi juga kesan mistis di sekitarnya. Sudah menjadi rahasia umum jika area di sekitar penjara Nusa Kambangan merupakan tempat angker yang dihuni berbagai makhluk astral. Ada yang mengatakan arwah-arwah dari narapidana yang mencoba melarikan diri, hingga korban penyiksaan pada masa penjajahan Jepang. Kesan mistis yang begitu kuat tidak hanya dipercaya warga sekitar, tetapi juga kesaksian sejumlah orang mengenai makhluk tak kasat mata yang kerap gentayangan dari dalam hutan. Lantas seperti apa penerawangan Bunda Norma, seorang ahli spiritual, melihat dengan mata batin angkernya hutan rimba Nusa Kambangan yang mengelilingi bangunan tempat tinggal para narapidana yang menghuni pulau terisolasi dari dunia luar itu? Umumnya ya, banyak goibnya ya, banyak orang bergentayangan yang telah dieksekusi mati ya, yang dari pulau apa itu, Nirbaya atau apa ya, Lembah Nirbaya. Lembah Nirbaya dengan lembah Wijayapura. Jadi kan bukan semuanya setelah menjadi mayat, setelah dieksekusi, itu dikembalikan ke keluarganya. Ada yang juga ditanam di sana. Itu penasaran. Itulah yang dikatakan mengerikan di situ. Oh, sangat benar itu. Ya, kasat mata itu kalau kita yang bisa melihat sangat menyeramkan, ya. Karena dia merasa dia udah dieksekusi mati, ya. Tidak ada keluarga dan ditanam di sana. Seperti anak hilang. Ya, dia kan ada pasti bangsal-bangsalnya. Bangsal-bangsalnya itu dia datangi lagi. Kan berarti berganti orang. Nah, itu selalu terganggu. Kadang-kadang orang bisa stres dibikin di sana. Stres karena mungkin dia sangat takut atau menyesali perbuatannya, atau memang itu dia karena terpencil, terisolir ya. Jadi akhirnya orang-orang di sana 50% itu kebanyakan stres ya tohnya. Udah gangguan goibnya. Wah, udah dia terpencil, terisolasi. Ya, goibnya sangat-sangat mengerikan, mengganggu dia kadang-kadang, membangunkan atau apa, menggoyang kunci gemboknya atau apa, itu ada, benar-benar ada. Membicarakan keangkeran hutan Nusa Kambangan, mata yang tak luput dari pembicaraan warga lokal ialah mengenai makhluk misterius yang disebut-sebut gemar memakan jasad manusia. Warga lokal menyebutnya kawum. Konon banyak ditemukan tulang belulang di sekitar hutan Nusa Kambangan. Warga percaya tulang-tulang itu merupakan narapidana yang mencoba kabur dari penjara. Namun sial, mereka menjadi santapan makhluk mengerikan bernama kawum. Ada yang menyebut kawum muncul bersamaan kabut pekat. Ada pula yang menceritakan makhluk menyeramkan itu keluar dari hutan saat mencium tubuh manusia. Lepas dari kebenaran cerita warga setempat, penjara Nusa Kambangan memang begitu menyeramkan, tidak hanya mengenai gangguan makhluk astral, tetapi juga alamnya yang tak bersahabat dengan manusia. Mau lihat? Boleh, Pak. Satunya. Oh, batu-batu di sini. Harus ke bawah dulu ya. Terbilang ekstrim ini. Jadi harus hati-hati. Nah, ada yang duduk di atas sana.
Ada. Oh. Bermalam mereka begitu ya Pak ya? Kadang ada yang bermalam di sini. Itu perkantoran. Nah, ini sama yang masuk itu, ini juga sudah dijarah untuk roda dan tamengnya. Strategis tempatnya, terpencil dan memang dikelilingi oleh laut, ya. Udah itu di situ banyak, lautnya juga tidak seimbang. Ada yang dalam, ada yang rendah. Jangan dianggap remeh di sana. Bisa mematikan kalau orang lari dari sana. Karena itu laut, kadang-kadang ada buayanya, mungkin ada apa. Kita kan nggak tahu strategi pemerintah ya, supaya tidak bisa lari daripada Nusa Kambangan. Karena di sana yang dihukum kan mesti kasusnya yang berat ya, yang melawan hukum. Tapi umumnya ya, dia sudah tahu kematian. Hah? Tahu kematian gimana, Bun? Iya. Kalau dia udah ada hanya kan dikasih tahu bahwa dia ini mau dieksekusi hari ini, berarti dia udah mati kan. Itu membuat tambah dia stres atau dia tambah berzikir kalau sebagai orang muslim, berdoa sebagai umat-umat agama lain ya, semuanya apa. Itu dia udah pasrah, tapi pikirannya belum menerima umumnya. Maka dia stres. Ya. Itu di sana napi-napi itu kalau melanggar yang dilarang itu memang udah sering terjadi. Dia bisa kerasukan, dia bisa hilang di situ, tahu-tahu nanti 3 hari bisa balik lagi. Karena itu memang ya keramat udah. Yang dilanggar yang dilarang jangan dilanggar. Karena di sana sudah banyak sekali ya kan makhluk-makhluk yang kasat mata berkeliaran dari roh-roh yang pernah dieksekusi. Umumnya tidak terima dia, tapi realitanya dia harus menjalani. Belakangan ini penjara Nusa Kambangan kembali ramai menjadi pembicaraan usai artis Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Cipinang ke Nusa Kambangan. Mantan suami Iris Bella itu dituding menjadi perantara pengedar narkoba di dalam penjara. Lantas seperti apa kondisi mental Amar Zoni saat-saat ini? Benarkah Amar dijebak? Lalu apa yang harus dilakukan Amar agar dapat terbebas dari hukuman berat yang menanti di depan mata? Dan seperti inilah penerawangan Bunda Norma atau yang lebih dikenal si Putri Dayak. Stres deh di sana. Dan kok bisa terjadi hal ini? Yang pasti stres deh. Tetap stres. Karena dia merasa suatu saat dalam waktu dekat mungkin ya, dia dapat kebebasan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena dia sendiri, tanya diri dia sendiri. Padahal dia kan sudah berpengalaman ya di dalam. Janganlah berbuat yang aneh-aneh. Ini adalah hukuman negara ya. Kalau menurut Bunda, bukan menjebakkan diri ya. Jadi bukan tumbal namanya ya. Tidak hati-hati dalam. Dari Bunda gimana? Terawangan nasibnya Amar akan berbahaya karena dia sudah tercebur di dalamnya. Keterbukaan, dia harus terbuka sedalam-dalamnya. Diri dia yang akan menolong dia. Jadi kuncinya ada di Amar ya Bunda? Ya, Amar buka kuncinya kalau mau bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.